Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Uang segini biasanya cuma kalian pakai buat bayar parkir ataupun beli es teh manis kan? Tapi bagi satu keluarga di negara ini, uang 15.000 itu udah setara seperti modal hidup untuk bertahan, bukan untuk sehari, tapi untuk seminggu. Mau tau nggak negara termiskin di dunia itu ada apa aja? Hai ke sini, yuk kita bahas. Nomor 10. Niger. Seperti yang kalian tahu, negara Jepang dan juga Korea Selatan sekarang sering diberitakan kalau mereka tuh mulai kekurangan pendudukan. Nah, untuk di negara Niger malah kebalikannya ya guys. Mereka punya masalah pertumbuhan penduduk di mana angka penduduk bertambah lebih cepat daripada pertumbuhan ekonomi mereka. GDP per kapita mereka itu cuma sekitar $2.096 atau kalau dibandingin sama Indonesia yang tembus 17.600-an dolar, yang artinya rata-rata penduduk Indonesia itu hampir 8 kali lipat lebih tajir secara statistik. Tapi plot twistnya, Niger ini adalah salah satu produsen uranium atau bahan bakar utama reaktor nuklir terbesar di dunia. Gila nggak sih? Tambang uranium mereka ini tuh sanggup menyuplai belasan persen kebutuhan listrik negara Prancis loh. Namun ironisnya, biarpun kekayaan alam mereka tuh bikin lampu-lampu di Eropa nyala terang benderang, mayoritas penduduk Niger sendiri malah hidup miris tanpa akses listrik yang memadai ya guys. Nomor 9. Liberia. Liberia juga nggak kalah memprihatinkannya nih. Setelah baru pulih dari perang saudara puluhan tahun, wabah Ebola langsung menghantam parah mereka ya guys. Sampai sekarang cuma sekitar 1 dari 3 orang Liberia yang punya akses listrik. Itu artinya 2/3 negara ini benar-benar gelap begitu matahari itu turun. Anak-anak pun pada ngerjain PR pakai lampu minyak ataupun cahaya handphone, dan itu juga kalau handphonenya masih ada baterai. Lebih ekstrimnya lagi nih, cuma sekitar 0,4% penduduk yang masak pakai kompor bersih. Sisanya hampir semua orang masak tuh pakai kayu bakar dan juga arang tiap hari, sehingga asapnya tuh pelan-pelan merusak paru-paru terutama untuk ibu-ibu dan juga anak-anak. Terus soal infrastruktur jalanannya tuh jelek banget ya guys, sampai-sampai waktu musim hujan, sebagian wilayah benar-benar terputus dari dunia luar. Orang-orang tuh nggak bisa keluar dan bantuan pun nggak bisa masuk. Makanya nggak heran ya kalau sekitar 30% balita di sini kekurangan gizi. Nomor 8. Somalia. Negara yang satu ini kalau di film-film sih terkenal sebagai negara yang warganya jadi perompak. Nah, sebenarnya hal itu bukan karena mau ngejelekin Somalia ya guys. Tapi berdasarkan fakta, seenggaknya nih 63% penduduk mereka hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga kalau mau makan ya harus nyolong barang-barang dari kapal yang lewat perairan mereka dulu. Ya, sebenarnya di Somalia itu masalah paling dasar bukan uang, tapi air. Setelah beberapa musim hujan gagal berturut-turut, sumur-sumur tuh kering, sungai itu menyusut, dan ternaknya mereka tuh yang jadi tumpuan hidup jutaan keluarga pun pada mati satu persatu. Makanya banyak warga yang kebanyakan perempuan dan juga anak-anak pada rela jalan kaki lebih dari 1 jam cuma untuk ngambil air doang. Ini juga air yang sering dipakai bareng sama hewan dan kadang bikin sakit ya teman-teman. Soal makan gimana dong tuh? Banyak keluarga cuma makan 2 kali sehari, dan di daerah terparah, hampir 9 dari 10 rumah tangganya tuh masuk kategori konsumsi makanan buruk. Makanya dari tahun 2022 sampai 2024 aja nih, ada sekitar 71.000 orang yang diperkirakan meninggal akibat kekeringan. Bukan karena perang, tapi cuma karena nggak ada air dan juga nggak ada makanan. Nomor 7. Republik Demokratik Kongo. Ini sih kalau bisa dibilang ya jadi paradoks paling pahit di daftar ini sih guys. Tanah Kongo itu faktanya menyimpan sekitar 70% kobalt dunia atau logam yang ada di baterai handphone yang lagi kalian pegang sekarang loh. Tapi orang yang tinggal di atas tanah itu justru termasuk yang paling menderita di dunia ini. Sekitar 73% penduduk Kongo hidup dengan kurang dari $2,15 sehari atau kira-kira 35.000 untuk semua kebutuhan. Upah kerja formal rata-rata mereka pun cuma sekitar $40 sebulan, dan itu cuma dinikmati segelintir orang, yang artinya mayoritas kerja serabutan di sana tuh juga tanpa jaminan apa-apa. Di sisi timur, perang antar kelompok bersenjata juga bikin lebih dari 5 juta orang tuh mengungsi, sehingga banyak yang udah kabur dari rumah berkali-kali, waktu balik-balik cuma untuk menemukan rumahnya udah hancur atau sawahnya tuh dirampas.
PBB bahkan menyebutkan ya di sebagian wilayah timur Kongo, orang-orang di sana sudah mulai meninggal karena kelaparan. Dan faktanya, hampir separuh anak balita di sana bertubuh pendek akibat gizi kronis. Jadi tiap kali kalian nge-charge handphone, ingat ya guys, bahan bakunya itu datang dari tanah yang rakyatnya sendiri lagi kelaparan. Nomor 6. Malawi. Malawi ini sering disebut negara termiskin di dunia yang gak lagi berperang, sehingga penderitaannya tuh murni soal ekonomi dan alam, bukanlah konflik. Sekitar 70% penduduknya hidup di bawah garis kemiskinan ekstrim, dan mayoritas gantung hidup dari bertani pakai air hujan. Nah, masalahnya kalau sampai musim panen mereka memburuk, entah karena cuaca, binatang, ataupun faktor eksternal lain, ya PDB negara bisa langsung menyusut beberapa persen ya guys. Hasilnya pun kelihatan jelas di rumah sakit. Anak-anak di sana banyak yang kena kwashiorkor atau gizi buruk parah yang bikin tubuhnya tuh bengkak dan lemas karena kekurangan protein terlalu lama. Secara total, hampir 6 juta orang di Malawi butuh bantuan pangan dan setengahnya itu adalah anak-anak. Ya, mungkin kalian suka bercanda kalau akhir bulan makan mie kan? Nah, di Malawi, akhir bulan itu bisa berarti nggak ada apapun yang bisa dimakan sama sekali ya guys. Nomor 5. Mozambik. Di Mozambik Utara, tepatnya Provinsi Cabo Delgado, ada dua bencana yang datang bergantian, yaitu kelompok bersenjata dan juga cuaca ekstrim. Selama hampir 9 tahun, serangan kelompok militan faktanya nih bikin lebih dari 1 juta orang pada mengungsi loh. Rumah dibakar, keluarga terpisah, dan banyak yang harus kabur bukan sekali, tapi berkali-kali. Belum sampai di situ ya guys, Mozambik langganan dihajar siklon. Badai seperti Cido dan juga Jude bisa meratakan rumah, sawah, dan ribuan kilometer jalan cuma dalam semalam loh. Bayangin deh, hari ini kamu punya rumah dan ladang, besok paginya semuanya tuh bisa rata sama tanah. Akibatnya, hampir 5 juta orang jatuh ke tingkat kelaparan kritis, dan ratusan ribu diantaranya cuma selangkah dari kondisi kelaparan ekstrim. Ya, meskipun ada gas alam melimpah di lepas pantainya mereka, tapi buat warga yang lagi lari dari rumah yang terbakar sih, kekayaan itu nggak ada artinya sama sekali ya. Nomor 4. Yaman. Inilah satu-satunya negara di 5 besar yang bukan dari Afrika. Yaman itu ada di Jazirah Arab, dan setelah bertahun-tahun perang, negara ini berakhir jatuh ke salah satu krisis kemanusiaan terparah di planet ya guys. Angkanya tuh susah dipercaya deh, dimana 1 dari 2 anak balita di Yaman mengalami gizi buruk. Di antara mereka, lebih dari 540.000 anak masuk kategori gizi buruk akut parah, yaitu kondisi di mana tubuh pelan-pelan memakan dirinya sendiri dan tanpa penanganan sehingga berujung kematian. Pejabat PBB menyebutnya bukan lagi sekedar krisis, tapi katastrofe di mana ribuan orang akan meninggal. Harga makanan pun juga udah melonjak lebih dari 300% dalam 1 dekade ya. Belasan juta orang pada nggak punya akses air bersih, dan kolera pun juga telah menyebar luas, sehingga Yaman sendiri nih di dunia ini faktanya menyumbang sekitar 1/3 kasus kolera dunia. Dan ironisnya, setengah dari total penduduk negara ini pada bergantung ke bantuan kemanusiaan aja, cuma demi bisa bertahan hidup 1 hari lagi ya. Nomor 3. Republik Afrika Tengah. Masuk ke 3 besar ya guys. Di sini sekitar 44% penduduk ataupun hampir separuh negara menghadapi kelaparan akut. Itu tuh salah satu proporsi tertinggi di seluruh dunia loh. Bukan agak susah makan, tapi benar-benar nggak cukup makan buat bertahan. Penyebabnya pun bisa dibilang lingkaran setan ya, yaitu konflik bersenjata yang nyaris nggak pernah berhenti, yang akhirnya bikin orang terus mengungsi, ninggalin ladang dan juga ternaknya. Nah, lalu setiap musim hujan datang, dari sekitar Juni sampai Desember aja nih, jalan-jalan pada berlumpur sehingga bikin banyak wilayah benar-benar terisolasi. Bantuan jelas nggak bisa masuk, hasil panen nggak bisa keluar, dan makanya orang-orang di daerah terpencil itu praktis ditinggal sendirian ngadepin lapar. Banyak yang nggak tahu ya kalau Republik Afrika Tengah itu aslinya kaya banget karena tanah mereka penuh sama berlian dan juga emas. Tapi sayang, pembangunannya tuh lumpuh total akibat konflik berkepanjangan dan juga wilayahnya dikuasai kelompok milisi. Negara ini pun faktanya selalu konsisten ada di posisi paling bawah dalam ukuran kesejahteraan dunia. Misalnya nih soal umur harapan hidup, kesehatan, sampai pendidikan. Padahal di dalam tanahnya ada berlian, emas, dan juga uranium loh.
Tapi jelas ya, semua kekayaan itu dianggap beku dan juga terkunci sama perang. Republik Afrika Tengah ini seperti bukti paling telak bahwa punya harta di dalam tanah itu nggak ada artinya kalau di atas tanahnya nggak ada damai. Nomor 2. Burundi. Dan sekarang kita masuk ke level yang bikin hening. Di Burundi, pendapatan rata-rata banyak orang di sana itu di bawah $500. Dan ini bukan sebulan, tapi setahun. Nah, itu tuh sekitar 8 jutaan buat 1 tahun penuh, alias kira-kira 22.000 sehari, yang mana untuk makan, kesehatan sekolah, ya semua itu sekaligus deh pokoknya. Sekitar 80% rakyat Burundi pun hidup dari bertani di lahan super sempit, di mana banyak yang cuma seluas lapangan futsal dan makanannya dari situ juga ya guys. Jadi kalau gagal panen, ya nggak ada plan B apa-apa. Di Provinsi Kirundo di utara aja nih, hujan yang nggak kunjung turun sering bikin ladang jagung kering kerontang. Dan begitu malam datang, sebagian besar negara ini gelap gulita karena cuma sekitar 1 dari 10 orang yang punya listrik. Kita di sini kesel ya kalau handphone tuh tinggal 20% dan lupa bawa charger. Nah kalau di Burundi, punya listrik buat nge-charge aja udah termasuk golongan yang beruntung loh. Nomor 1. Sudan Selatan. Dan inilah negara paling miskin di dunia. Nah, yang bikin ceritanya makin pahit adalah Sudan Selatan ini juga negara termuda di dunia, karena mereka tuh baru merdeka pada tahun 2011. Bayangin ya, sebuah negara yang bahkan belum sempat gede, udah langsung dilahirkan dalam perang dan juga kelaparan. Angkanya brutal banget deh guys. Lebih dari separuh penduduk, yaitu sekitar 7,8 juta orang, diproyeksikan menghadapi kelaparan tingkat krisis. Lalu lebih dari 2 juta anak mengalami gizi buruk, di mana ratusan ribu diantaranya tuh dalam kondisi parah yang mengancam nyawa. Badan Pangan PBB aja bilang nih, kalau ini tuh termasuk level kelaparan terburuk yang pernah mereka lihat sejak negara ini tuh berdiri loh. Yang lebih nyesek, penderitanya tuh numpuk guys. Banjir ngerendam ladang, wabah kolera menyebar, dan perang pun terus mengusir orang-orang dari rumahnya. Banyak keluarga kabur cuma bawa baju yang nempel di badan, sehingga mereka nggak sempat bawa apa-apa lagi ya. Di sebagian wilayah, orang tuh udah masuk kondisi katastrofe, atau ini tuh istilah paling ekstrim buat kelaparan, yang mana berada 1 tingkat sebelum kelaparan massal. Ini bukan negara yang lagi susah ya teman-teman, ini tuh negara yang sejak hari pertamanya lahir, belum pernah benar-benar bisa bernafas. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.